sini, maka kita akan ketemu siapa yang mewujudkan alam itu. Nah, niki cara istidlaling. Nah, nikilah fahada. Nah, mulai dengan begitu, akhirnya Allah itu dikenal dengan adanya bukti-bukti itu, dengan adanya dalil-dalil tadi. Ya kui alam nih, Pak. Ini kedudukan tiang-tiang yang masih makrifate nang Gusti Allah itu masih melalui dalil. Ya kui sing makrifate ahli tauhid niku wau. Sing dalam pengertian-pengertian sing rumiyin niku sing kita arani makrifate bil ilmi, si apa berdasarkan dengan disiplin ilmunya niku. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu pun sameten riyen dicicil nggih. Dicicil niki mergo duwawa. Terus napa makanya kita jadikan satu pertemuan niki gak nutut entek niki. Ini kita cicil niki riyen. Niki ketepatan nggih pun pas jam 9. Masalah niki enten pertanyaan ingkang berkaitan hikam enten boten? Nggih. Ahli ilmu membangun melalui dengan dalil-dalil ilmiah, dan ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman hakikat. Niku kula nyuwun penjelasan ingkang panjenenganipun Gus. Nggih. Niku bedane makrifate yang dengan rasa kalian makrifate yang dengan ilmu. Jadi bolak-balik sampun kula contohne bandingane kaya ngeten. Kita hanya baru tahu teorinya. Ada cerita yang sampai di telinga kita mengatakan bahwa lombok niku pedes, uyah niku asin. Tapi kita dulu tahu ngerasa nih. Tapi ya kita percaya gitu aja. Nah, ini berarti dia hanya kenal lombok, kenal garam, niku wau hanya dengan pengetahuan kita saja. Nah, sehingga kalau karena ini hanya karena pengetahuan saja, misalnya kita ini urung tahu loh, uyah iki jane kaya apa. Cuman nek wong cerita, wong ngomong, uyah itu rasanya asin. Nah tiba-tiba kok ada orang datang nggawa gula sing bentuke kaya uyah, rada mrungkul-mrikil ngoten. Langsung disodorne ki lho uyah. Dadi uyah ki ora. Nah terus dhek dirasakne niku. Ternyata lagi, oh berarti nek ngono keliru nek uyah iku asin. Berarti sing bener uyah iku legi. Nah, akhirnya berubah kan? Akhirnya berubah. Maka keyakinan dia yang karena dasar ilmu tadi ini akan bisa berubah. Suatu saat akan berubah dengan penemuan ilmunya yang lain. Beda dengan rasa. Lah nek jenengan wis tahu ngrasakne ngrasakne uyah, wis tahu roh, wis ngrasakne uyah, wis tahu ngrasakne lombok. Lah iki mbok arep dioneni lombok lombok iku legi, uyah iku legi. Ya ndak bakal kita akan percaya. Karena kita sudah merasakan betul. Sehingga ketika ada orang datang yang bentuknya koyok uyah, terus disodorkan nang kita dengan mengatakan, iki lho uyah, rasanya iki ora asin tapi legi. Tapi begitu kita rasakan kok ternyata manis betul. Dia akan selalu bilang begini, oh ini bukan garam iki gula iki berarti. Dia tentu akan begitu, akan menolak karena akan ternyata beda dengan uyah sing wis tau dirasakne dia. Nah, niku lho gambarane kaya ngoten niku wong sing makrifat bil dzauq dengan makrifat bil ilmi. Nah, niku wau sing nek ahli tasawuf itu yang ingin dicapai itu ya
Ma'rifatnya tidak hanya sekedar ilmu, tapi ma'rifatnya itu dengan rasa. Paham ya? Ampun. Enten malih. Pun, cekap. Basul Masail ya. Halaman 100. Soal nomor 126. Pertanyaan, di antara isi Al-Quran adalah menceritakan tentang kejadian-kejadian atau doa-doa para nabi terdahulu yang kurunnya dengan Nabi Muhammad terpaut sangat jauh sekali. Apa saja hikmahnya menceritakan kejadian-kejadian tersebut? Jawaban, hikmah yang paling pokok. Jadi jawaban ini disebut hikmah yang paling pokok karena di situ tidak hanya ini, tidak hanya yang akan disebut dalam jawaban saja, tapi masih ada hikmah-hikmah lain. Tapi yang paling pokok dalam cerita-cerita itu adalah sebagai bahan perenungan dan teladan bagi Rasulullah dan umatnya. Di samping itu juga sebagai pengukuh atas ijaz Al-Quran dan risalah Rasulullah. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain, termasuk untuk menghibur hati Rasulullah. Itu diantara hikmah kenapa Allah di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kehidupan orang-orang terdahulu, kehidupan para nabi-nabi terdahulu yang kurunnya itu sudah sangat jauh sekali. Nah, ini keterangan yang pertama kita kutip saking kitab Ahkamul Quran di Bil Arabi. Temeriku dipun dawuhaken asani annal hikmata fi annallaha dzakara qasasal anbiya'i fi ma atau min dzalika ilmuhu bi annal ibada sayahuduna fiha bi qadrin wa yatakallamuna fiha bi hikmatin wa la yus'alu an makna dzalika wala an ghairihi. Faqad dzakarallahu amrahum kama waqa'a wa wasafa halahum bisidqi kama jaro. Hikmah bahwa Allah menyebutkan cerita-cerita para nabi di dalam apa yang telah dilakukan oleh para nabi itu adalah karena Allah tahu bahwa hambanya ini akan dia itu akan ikut-ikut membahas tentang orang-orang terdahulu dengan kemampuannya, dan dia akan membicarakan tentang hikmah dari orang-orang terdahulu, dan dia tidak ditanyai apa makna dari cerita itu, juga yang lain. Oleh karena itu kemudian Allah menyebutkan permasalahan para nabi-nabi terdahulu niku seperti hanya yang benar-benar terjadi. Dan Allah memberi sifat perilaku para nabi-nabi terdahulu itu dengan kejujuran, dengan sejujurnya. Sehingga nek kita itu krungu selentingan tok niki kan akhirnya ketika sudah sampai di bawah orang yang dengar itu nanti ceritanya akan bisa berubah-ubah nih. Tergantung sebatas mana dia membumbui cerita ini. Ini kan ngoten niku. Nah, sehingga bisa jadi cerita ini akan nyeleweng dari kebenarannya. Makanya Gusti Allah menceritakan dengan yang sebenarnya. Itu salah satunya. Terus wonten kitab Izharul Haq niku dipun terangaken ngeten. Walitikrarul qasas asbabun ukhar. Jadi pengulangan cerita-cerita ini karena ada sebab-sebab yang lain juga. Apa saja sebab itu? Antara lain anna ijazal Quran lamma kana bi tibaril balaghah aidan wa kana tahaddi bihadzal ittibar. Fakurrirat al-qasasu bi ibaratin mukhtalifatin ijazan wa itnaban ma'a hifdzi darajatil ulya lil balaghah fi kulli martabatin
liya'lama annal qur'ana laisa kalamal bashar li'anna hadzal amra indal bulaghai kharijun anil qudratil basyariyah. Sebab-sebab diulang-ulanginya cerita di dalam Al-Quran itu adalah untuk menunjukkan sisi kemukjizatan Al-Quran, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dengan memandang nilai balaghahnya, dengan memandang nilai sastra di dalam Al-Quran itu. Nah, karena perhatiannya itu, penilaiannya adalah nilai sastra ini, maka akhirnya cerita itu diulang-ulangi. Dan di dalam mengulangi cerita itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang bercerita dengan cerita yang panjang, ada dengan cerita yang pendek. Tapi tetap menjaga nilai sastra yang tinggi. Walaupun dengan cerita pendek, tetap menjaga nilai sastra yang tinggi. Dengan cerita yang panjang, juga tetap menjaga nilai sastra yang tinggi. Kenapa? Biar orang-orang tahu bahwa Al-Quran karena nilai sastranya begitu dalam, ini adalah tidak ada, sudah di luar kemampuan manusia. Dengan begitu, dia akan percaya bahwa Al-Quran itu bukan omongan manusia, tetapi itu adalah firman Allah. Nah, niku diantara hikmah dalam pengulangan cerita. Jadi kadang-kadang kan neng surat opo nyeritakne Nabi niki, tapi di surat yang lain diceritakan lagi kan, kadang diulang-ulangi lagi. Nah, niku wau tujuane mboten mubalaghah niku wonten tujuan ijaz, ngetokne membuktikan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan dinilai dari nilai sastra. Nah, kenapa toh kok? Sebab ngeten, Gusti Allah di dalam memberi mukjizat kepada utusannya itu disesuaikan dengan kondisi zamannya. Artinya masyarakat di zaman itu kecenderungannya seperti apa? Seperti di zaman Nabi Isa. Nabi Isa, kecenderungan orang itu memandang kehebatan seseorang dengan nilai-nilai hal yang aneh-aneh. Atau di masa Nabi Isa itu banyak orang itu berlomba-lomba dalam hal pengetahuannya tentang ketabiban, kedokteran. Makanya pada zaman Nabi Isa, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa adalah nilai pengobatan, tapi lebih daripada yang diketahui oleh manusia. Makanya sampai bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu kan orang tidak bisa. Orang yang pandai ilmu pengobatan apapun tidak akan mungkin bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi Nabi Isa bisa. Mergo kabeh lagi getol-getol niku. Pada zamannya Nabi Musa niku masyarakatnya itu berlomba-lomba dengan dalam kehebatan ilmu sihir. Makanya Allah memberi mukjizat kepada Nabi Musa ini sesuatu yang bisa mengalahkan sihir itu. Sehingga karena mukjizat seperti itu, maka akhirnya banyak orang-orang yang sudah mumpuni dalam ilmu sihirnya akhirnya percaya bahwa apa yang dikeluarkan oleh Nabi Musa itu bukan semata-mata sihir. Akhirnya dia mau beriman kepada Nabi Musa. Nah, demikian pula di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad itu masyarakat Arab itu lebih fokus pada dunia sastra. Makanya Allah memberi mukjizat kepada Rasulullah ini berupa Al-Quran yang di situ nilai sastranya tidak terkalahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Nah, makanya termasuk nilai sastrane bisa dilihat dalam ketika Allah menceritakan
tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu, cerita-cerita nabi, para nabi-nabi terdahulu. Ini yang kemudian diulang-ulangi. Tetapi walaupun toh cerita itu diulang-ulangi, tidak membosankan. Dan bahasanya begitu tetap indah, tetap terjaga indah. Walaupun yang satu dengan mode cerita panjang, yang satu dengan mode cerita pendek, tapi semuanya toh tetap muncul keindahannya, keindahan sastranya. Nah, sehingga kebanyakan orang bisa membuktikan, orang-orang yang ahli sastra, sehingga percaya betul Al-Quran ini pasti bukan bikinan manusia. Karena sepandai-pandainya orang dalam ilmu sastra tidak akan bisa menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran. Akhirnya dia percaya kalau Al-Quran itu bukan buatan manusia, tapi itu datang dari Allah. Terus malih itu masih banyak cerita-cerita yang lain. Termasuk niki wonten dawuh wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Nah, masing-masing para nabi, para utusan itu saya ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, itu karena agar bisa menguatkan hati kamu. Terus juga biar ini menjadi nasihat, biar menjadi peringatan untuk orang-orang mukmin dari umatmu. Nah, ada terus nih, wa minha annal muslimina kana yahsul lahumul idza min aidil kufar au anna qauman kanu yaslamuna au annal kufaru kana maqsudu tanbihuhum fakana Allahu yunzilu fi kulli mawdi'in min hadhil qasas ma yunasibuhu. Nah, di antaranya hikmah itu adalah bahwa orang-orang Islam itu sedang tersakiti, disakiti oleh orang-orang kafir. Sehingga maka diceritakan para nabi-nabi atau utusan atau kaumnya nabi-nabi terdahulu itu. Sehingga biar ini menguatkan hati umatipun Kanjeng Nabi. Atau bahkan di situ adalah kaum muslimin yang kemudian pasrah atau selamat, ya kemudian selamat. Maka diceritakan kaum terdahulu yang juga seperti itu. Atau di situ cerita itu tujuannya adalah untuk mengingatkan orang-orang kafir. Jadi intinya cerita-cerita itu semuanya disampaikan oleh Allah sesuai dengan keadaan. Kenapa kok ngoten? Li anna halas salaf takunu ibratan lil khalaf. Karena perilaku orang-orang terdahulu ini akan menjadi contoh untuk orang-orang yang hidup di belakangnya. Sehingga dia bisa mencontoh orang-orang terdahulu niku. Terus wonten kitab Al-Ibtal li nadhariyatil khalti baina dinil Islam wa ghairihi minal adyan. Wa bihadza tudrakul hikam al-'azimah mimma qassahu Allah ta'ala 'alaina fil Qur'anil 'azim min qasasil anbiya'i wa akhbarihim ma'a umamihim li akhdhil ibrati wat tafakkuri wa tasbiti afidatil anbiya wa isbatin nubuwah war risalah wa ja'liha mau'izatan wa dzikra lil mu'minin wa akhbaral umamil mukadzibati li rusulihim wa ma sarat ilaihi aqibatuhum. Nah, dari cerita-cerita yang disebutkan dalam Al-Quran itu akan ditemukan beberapa hikmah yang besar, yaitu cerita-cerita yang oleh Allah diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran itu. Apa saja?
yaitu agar dijadikan sebagai perenungan, dijadikan bahan pemikiran kita untuk menguatkan hati kita, menguatkan hati para nabi, juga para utusan, dan juga untuk mempertegas tentang kenabian seorang nabi atau tentang terutusnya seorang utusan. Dan juga cerita-cerita itu dijadikan sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi kanggene tiang-tiang mukmin. Dan juga diceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu sing akhirnya ora percaya karo utusane. Terus akibatnya kaya apa? Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Lah itu biar menjadi contoh untuk umat-umat